Dan Allah terhadap segala sesuatu itu berkuasa untuk melakukan apa saja. Ya, di situ Allah menggambarkan sifatnya Al-Qadir. Maka di ayat yang berbeda lagi, kemudian Allah juga lebih menjelaskan lagi bahwa segala sesuatu itu memang ada qadarnya dan ditetapkan dengan perencanaan, bukan sebuah kejadian yang kebetulan. Ya, karena ada orang-orang sekuler yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini terjadi secara kebetulan. Oh, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dipertemukan kembali di program Cangkir Tasawuf Modern. Hari ini kita memasuki episode yang ke-83. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dari Allah. Kita mencoba mengenal lebih dekat nama-nama itu melalui sifat-sifatnya yang diaplikasikan kepada seluruh makhluknya. Hari ini kita akan mengambil lagi ya nama Allah yang sangat mendalam menggambarkan kekuasaannya, yaitu Al-Qadir dan Al-Muqtadir, yang bermakna Tuhan yang maha berkuasa untuk mentakdirkan apa saja yang dikehendakinya kepada makhluknya. Kajian ini barangkali tidak akan selesai dalam satu episode karena sangat mendalam kaitannya dengan takdir, ya, di mana saya telah menulis tentang takdir ini di sebuah buku yang berjudul Mengubah Takdir. Bahkan kemudian kita lanjutkan lagi dengan buku setelah itu, yaitu Membongkar 3 Rahasia. Karena saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang perlu diklarifikasi secara rasional dan proporsional supaya kita tidak misleading dan salah dalam memahami sifat Allah yang maha mentakdirkan ini. Karena banyak menurut saya pemahaman-pemahaman yang belum menggambarkan secara holistik terhadap takdir Allah ini. Di antaranya apakah takdir itu bisa diubah atau tidak. Kemudian apakah takdir itu tinggal kita jalankan saja ataukah sesungguhnya kita bisa mengusahakannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nanti kita coba breakdown ke dalam beberapa episode. Tetapi di episode kali ini kita akan mencoba fokus kepada sifat Allah yaitu Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Kita akan memulainya dengan mengambil satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan gambaran yang sangat holistik dan mutlak terhadap kekuasaan Allah. Dan ayat semacam ini ternyata banyak sekali, puluhan jumlahnya di dalam Al-Quran dengan kalimat yang mirip. Nanti akan kita ambil beberapa bagiannya untuk merepresentasikan sifat kekuasaan Allah yang mutlak itu terkait dengan ketika dia berkehendak untuk mentakdirkan apapun maka terjadilah itu. Nah, di dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran 189 ini Allah memulai dengan kalimat walillahi mulkus samawati wal ard. Dan baginya lah dan miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Ini menggambarkan suatu kondisi yang mutlak bagi Allah karena dimulai dengan kata walillah, dan baginya lah dan miliknya lah dan kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada ini.
yang kemudian digambarkan kerajaan langit dan bumi, ya. Tetapi kita coba ulik satu persatu makna yang terkandung di dalam kata-kata yang kelihatannya singkat, ringkas, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat mendalam. Ketika Allah menggunakan kata walillah, maka Allah sedang menunjukkan bahwa segala sesuatu ini sesungguhnya adalah miliknya belaka. Tidak ada pemilik yang lain. Dan ketika itu miliknya, maka Allah berhak dan berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap miliknya itu. Sehingga kata lillah ini digunakan dalam banyak ayat, diantaranya yang sering kita gunakan, ya, sering kita dengar dan kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, berasal dari Allah, kepunyaan Allah, dan satu ketika bakal kembali kepada Allah. Artinya ini sebuah gambaran mutlak ketika Allah menggunakan kata walillah, ya, semua ini miliknya, kepunyaannya, darinya, kembali kepadanya, maka sesungguhnya itu memberikan satu pengakuan, ya, ketegasan yang tidak bisa dibantah lagi bahwa apa saja yang diinginkan terhadap miliknya itu pasti akan terjadi. Ya, itu satu. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah menggunakan kata al-mulk di situ, ya. Mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Kata mulk ini bahkan sampai jadi nama surat, ya, al-mulk, kerajaan. Jadi Allah itu memberikan analogi, sebuah gambaran bahwa segala makhluknya, ya, ini mengikuti sebuah tatanan seperti sebuah kerajaan. Sehingga Allah juga disebut sebagai Al-Malik, yaitu raja. Kemudian punya kerajaan, ya, Al-Mulk, kerajaan. Di mana kerajaan itu menggambarkan sebuah tatanan, ya, bukan sesuatu yang tidak ada tatanannya. Dimulai dari ada rajanya, digambarkan dia memiliki arsy atau digambarkan sebagai singgasana, pusat pemerintahan, ya. Nanti kapan-kapan kita coba mengeksplor lebih jauh tentang arsy Allah itu. Yang itu juga saya tulis menjadi sebuah buku tersendiri, mengarungi arsy Allah. Karena begitu kompleks yang harus dikaji terkait dengan arsy Allah itu. Ya, jadi di dalam kerajaan itu ada rajanya, ada arsy atau pusat pemerintahannya. Kemudian ada sunatullah, ada tatanan, ada peraturan yang terkandung di atau yang diaplikasikan di dalam kerajaan itu. Ada bala tentaranya dan sebagainya, ya, menggambarkan sebuah pemerintahan. Tentu ini adalah sebuah analogi. Tetapi seluruh yang digambarkan sebagai sebuah kerajaan itu adalah miliknya belaka. Allah lah yang memiliki kerajaan dengan segala macam tatanannya dan segala macam perbendaharaannya, kekayaannya dan segala macam aturannya itu, ya. Mulkus samawati wal ard. Allah menggunakan kata samawat jamak, bukan cuma satu langit, melainkan 7 langit yang digambarkan di berbagai ayat lainnya, ya, sab'as samawat. Jadi kerajaan Allah itu digambarkan meliputi atau wilayahnya adalah meliputi seluruh jagat raya, bukan hanya di langit pertama, melainkan sampai langit yang ketujuh. Sehingga ketika nanti digambarkan arsy Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi, maka jangan pernah menggambarkan arsy Allah itu berada di dalam langit, melainkan justru meliputi seluruh jagat raya, mulai dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh itu. Kita sudah pernah membahas tentang langit yang 7 itu, di mana langit yang pertama saja kita sudah tidak mampu menggambarkan betapa besarnya. Karena manusia ini ketika dibandingkan dengan langit itu, bahkan cuma langit pertama pun, itu seperti sebuah debu, di dalam debu, di dalam debu, di dalam debu berkali-kali. Sehingga bisa digambarkan kita ini sesungguhnya adalah kecil tak berhingga, pangkat 7 dibandingkan dengan kebesaran jagat raya.
Apalagi dibandingkan dengan Allah yang meliputi seluruh jagat raya itu. Allahu Akbar. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, di mana langitnya jagat rayanya adalah berlapis 7 itu. Nah, kemudian barulah Allah memberikan statement di kalimat yang berikutnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu berkuasa untuk melakukan apa saja. Ya, di situ Allah menggambarkan sifatnya Al-Qadir. Terhadap apa? Bikulli syai'in. Terhadap segala sesuatu. Jadi kalau Allah sudah menyebut kullu syai', segala sesuatu, maka itu tidak ada yang terlewatkan. Mulai dari yang kecil di mikrokosmos, ya, partikel-partikel, di mana partikel-partikel itu ya dalam skala yang tidak berhingga kecilnya sampai di skala kuantum, kemudian naik lagi di skala inti atom, naik lagi di skala atom, di skala molekul, di skala benda-benda ya, unsur-unsur dan molekul-molekul, sampai skala jagat raya di makrokosmos itu masuk di dalam kullu syai'in, segala sesuatu. Bahkan bukan cuma yang mati, melainkan juga yang hidup dan mati. Terhadap segalanya itu, baik yang di bumi maupun yang di langit dan dimanapun. Ya, kalau Allah sudah mengatakan kullu syai'in, maka segalanya itu Allah berkuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya terhadap segala makhluknya. Jadi sahabat sekalian, ayat yang pendek ini sesungguhnya kalau dijabarkan ya, dijelentrehkan itu subhanallah ya. Dahsyat sekali, sudah meliputi segalanya. Bergantung kepada ilmu yang kita miliki untuk menjabarkan kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu maha berkuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Salah satu contoh dari kekuasaan Allah terkait dengan langit misalnya, makrokosmos, digambarkan dalam banyak ayat, ya, di antaranya adalah surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu. Sahabat sekalian, ayat ini menarik karena memberikan gambaran yang lebih operasional, lebih teknis tentang kekuasaan Allah, ya, tentang penggunaan kata qadar. Kata al-qadir dan al-muqtadir itu berakar kata dari kata qadaro yang bermakna berkuasa untuk menentukan atau menetapkan. Nah, akar kata ini kemudian mengalami banyak bentukan kata yang kemudian digunakan dalam ratusan ayat ya di dalam Al-Quran. Ada kurang lebih 130-an ayat yang menggunakan kata di mana akar katanya adalah qadaro itu. Yang kemudian salah satunya adalah menjadi takdir, ya, ketentuan atau ketetapan Allah. Nah, di surat Yunus ayat 5 ini Allah menggunakan kata qadaro itu untuk menggambarkan secara teknis bahwa ketetapan Allah itu berlaku pada makhluknya, diantaranya yang di sini disebutkan adalah benda-benda langit, yaitu matahari dan bulan. Ketika di situ Allah menggambarkan Allah lah yang menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan kemudian Allah menggunakan kata qadaro itu, wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Allah mengqadarkan, mentakdirkan, menetapkan posisi-posisi bulan,
Ya, selain selain pergerakan matahari, Allah menentukan, mengkadarkan posisi-posisi bulan agar kita ini mengetahui bilangan tahun dan mengetahui perhitungan waktu. Ya, kata qadar ini menarik karena seringkali digunakan terkait dengan penciptaan dan terkait dengan alam semesta. Bahwa kata qadar itu memberikan kesimpulan kepada kita, Allah menetapkan ukuran-ukurannya. Allah menetapkan desain ya kepada segala yang diciptakan. Itu penggunaan kata qadar. Dalam konteks ini Allah menggunakan kata wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab, mengqadarkan, menetapkan ukuran-ukuran dari perjalanan matahari dan bulan, di mana itu memiliki pola yang khas sehingga bisa digunakan untuk melakukan perhitungan. Bikin kalender ya, itu menggunakan pendekatan atau patokan pergerakan matahari dan bulan. Bukan hanya kalangan Islam, tetapi juga yang menggunakan patokan matahari seperti kalender Masehi misalnya, ya, kalender Masehi yang sekarang usianya sudah 2020 ini menggunakan patokan pergerakan matahari. Sedangkan kalender Hijriyah itu menggunakan patokan pergerakan bulan. Tetapi ada lagi yang menggunakan perpaduan antara pergerakan matahari dan bulan, yaitu kalender lunisolar yang dimiliki oleh Cina misalnya, ya, kalender Imlek. Nah, intinya adalah Allah mengqadarkan, memberikan desain dengan ukuran-ukuran yang pasti sehingga bisa dijadikan patokan untuk melakukan perhitungan waktu dan mengetahui bilangan tahun. Ya, jadi makna qadar itu adalah seperti itu, diterapkan oleh Allah pada ciptaannya di mana tidak ada seorang pun yang turut campur untuk menetapkan ukuran-ukuran dan desain-desain yang ditetapkan Allah pada makhluknya itu. Di ayat yang lain lagi, Allah berfirman menjelaskan tentang penggunaan kata qadar, yang ini ada kaitannya dengan takdir nanti ya, tetapi kita baru di tahap awal untuk menjelaskan makna dari qadar terkait dengan sifat Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Nah, lebih jelas lagi kalau kita melihat di ayat yang berbeda tentang qadar itu. Misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Allah berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Ayat ini memberikan gambaran yang lebih operasional lagi, memberikan contoh tentang bayi, janin yang dikandung oleh seorang wanita. Allah mengetahui persis tentang apa yang dikandung itu, apakah sempurna ataukah tidak sempurna, dan kemudian penutupnya menarik mengatakan bahwa segala sesuatu itu di sisi Allah itu ada qadarnya, ada ukuran-ukurannya, ada desainnya yang sangat detail. Ya, maka di ayat yang berbeda lagi kemudian Allah juga lebih menjelaskan lagi bahwa segala sesuatu itu memang ada qadarnya dan ditetapkan dengan perencanaan, bukan sebuah kejadian yang kebetulan. Ya, karena ada orang-orang sekuler yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini terjadi secara kebetulan. Oh, tidak. Secara logis maupun secara Qur'ani ya, kita pasti akhirnya akan menyimpulkan bahwa segala sesuatu ini terjadi dengan kesengajaan dan ada yang mendesain dengan desain yang sangat rapi, sangat detail sehingga semua berjalan seperti desain penciptaan itu. Di surat Al-Furqan ayat 2 Allah memberikan gambaran yang lebih komprehensif ya, di mana Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu memang ditetapkan oleh Allah dengan desain penciptaan yang tertentu dan rapi dan sangat detail.
Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattahid waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan atau menakdirkan ukuran-ukurannya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi Allah menggambarkan di ayat ini tentang kerajaannya itu. Ya. Dan kemudian di situ Allah memberikan penegasan tidak ada siapapun, Allah tidak diperanakkan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada siapapun di sisinya kecuali Allah saja yang menentukan segala-galanya, ya, untuk menunjukkan betapa maha berkuasanya Al-Qadir itu, ya, yang maha berkuasa menetapkan segalanya karena semua ini adalah miliknya. Nah, menariknya di bagian terakhir ayat itu, di penutupnya, Allah kemudian mengatakan faqaddarahu taqdira. Maka Allah mengqadarkan semua takdir dari makhluk-makhluknya. Atau digambarkan dalam diterjemahkan dengan Allah lah yang menetapkan ukuran dari makhluk ciptaannya itu dengan serapi-rapinya, dengan sedetail-detailnya. Jadi faqaddarahu taqdira itu menggambarkan bahwa Allah memang menyengaja mengqadarkan takdir dari makhluknya. Sejak kapan? Sejak awal penciptaan. Tidak ada siapapun yang membantu, tidak ada saham yang diberikan kepada siapapun, tidak ada anak, tidak ada sekutu, tidak ada apapun. Ya, itu untuk menggambarkan betapa Allah itu maha berkuasa dan melakukan semua itu dengan sendirinya, dengan kekuasaan dan kehendaknya. Jadi setiap kali Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah merancang cetak birunya. Misalnya nih, pada manusia. Manusia itu diciptakan dengan memiliki cetak biru, ada blueprintnya. Di mana? Di dalam inti selnya. Di dalam inti sel itulah Allah memberikan qadar dan takdir, ya, mengqadarkan takdir kita. Apa saja yang ditakdirkan di situ? Segala macam bentuk fisik maupun yang psikis. Yang fisik itu misalnya bentuk kita jadi seperti ini, ya, laki-laki misalnya atau perempuan, rambutnya hitam, matanya 2, mungkin warnanya kecoklatan atau kebiruan, kulitnya putih, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ditetapkan di dalam blueprint, ya, di dalam desain penciptaan kita yang oleh Allah ditaruhnya di inti sel kita. Sehingga ketika sel itu mengalami pembuahan, sel telur dibuahi oleh spermatozoa, maka dia membelah mengikuti perintah penciptaan itu. Mengikuti qadar yang sudah ditakdirkan Allah di dalam kode-kode genetikanya. Ada 3 miliaran kode genetika yang menuntun proses penciptaan itu mulai dari 1 sel menjadi 2 sel, menjadi 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya, membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk kaki, membentuk segala macam organ-organ tubuh kita. Itu ada desain penciptaannya yang sudah ditakdirkan oleh Allah sejak saat awal atau sejak saat Allah menciptakan atau menghendaki proses penciptaan itu terjadi. Nah, jadi sahabat sekalian, blueprint penciptaan kita itu sudah ditentukan tanpa campur tangan siapapun sejak saat Allah memproses penciptaan makhluknya. Manusia diberikan blueprintnya di dalam inti sel. Binatang sama, blueprintnya di dalam inti selnya. Tumbuh-tumbuhan sama. Segala macam makhluk yang hidup itu blueprintnya ditempatkan di dalam inti selnya karena ada proses pembelahan dari sel itu yang kemudian dikendalikan oleh Allah melalui blueprint itu supaya tercapai desain penciptaan yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Allah.
Dan itu bukan hanya terjadi pada makhluk hidup, melainkan juga terjadi pada jagat raya. Ketika Allah menciptakan jagat raya ini dari cikal bakalnya, ya, dari tidak ada, kemudian diadakan subkosmos itu, dan kemudian berkembanglah di sana melalui kendali blueprint yang ada atau diberikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam subkosmos itu berupa gaya-gaya fundamental jagat raya. Sehingga terbentuklah jagat raya ini seperti yang sekarang terjadi ini. Sudah 13,8 miliar tahun. Nah, inilah kerajaan langit dan bumi yang dikuasai dan dimiliki oleh Allah, dan kemudian Allah mentakdirkan segala apa yang diinginkan, yang dikehendakinya melalui satu proses yang dikendalikan oleh sunatullah. Bukan hanya ketika menciptakan, tetapi ketika memusnahkan pun Allah menjalankan qadarnya, menjalankan takdirnya. Misalnya yang diungkapkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 133. Apa yang dikehendakinya bakal dijalankan dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Iyyasha yudhibkum ayyuhannas wa ya'ti bi akhirin wa kanallahu ala dzalika qadira. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Wa kanallahu ala dzalika qadira. Dan adalah Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendakinya. Allah mau menciptakan manusia, diciptakan dengan segala perangkat qadar yang diciptakannya, dan ketika menghendaki untuk melenyapkan, ya dilenyapkan, dan kemudian mau diganti dengan yang lain. Termasuk bukan hanya manusia, melainkan bahkan jagat raya. Jagat raya ini diciptakan, kemudian dimusnahkan lagi, diciptakan lagi, dimusnahkan lagi. Itu menggambarkan kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya. Ya, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 104, di mana Allah dulu memulai penciptaan, maka di sanalah Allah akan mengulanginya lagi. Diciptakan lagi, dimusnahkan lagi, diciptakan lagi, dimusnahkan lagi, dan seterusnya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, karena sesungguhnya Allah itu maha berkehendak atas apa saja yang dikehendakinya. Maka sahabat sekalian, kita sampai di akhir kajian kita karena waktu, ya, nanti akan kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Tetapi saya ingin mengutipkan kepada kita semua bagaimana Allah menggambarkan bahwa semua ini memang di sisinya itu sudah ada ketentuannya. Sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 21. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim maklum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Jadi sangat jelas Allah menegaskan bahwa semua yang diciptakannya itu ada ukurannya. Tidak main-main atau tidak sembarangan, apalagi kebetulan, ya. Bukan by accident, tetapi by design. Ya, dalam berbagai ayat, dalam ratusan ayat bahkan Allah menggambarkan tentang itu. Nah, ayat ini mewakili, merepresentasikan bahwa Allah maha berkuasa dengan kekuasaannya itu untuk mentakdirkan segala makhluknya dengan desain penciptaan yang serapi-rapinya, dan semua itu menjadi hasanah ilmunya di sisi Allah, dan tidaklah Allah menurunkan segala macam makhluk itu atau bahkan segala peristiwa kecuali Allah sudah memberikan ukurannya, sudah mengukurnya, sudah mengkodarkan dan mentakdirkannya. Nah, inilah yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran sebagai sifat Allah yang Al-Qadir wal Muqtadir. Allah yang maha berkuasa untuk menetapkan takdir-takdir makhluknya seperti apapun yang dikehendakinya.
Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pondasi kepada kita, pemahaman kita tentang sifat Allah yang maha mentakdirkan, dan nanti di episode berikutnya kita akan mengeksplor lebih jauh tentang takdir itu sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.